Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 28 Jakarta dan anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta. Mari di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita awali terlebih dahulu untuk melaksanakan tadarus pagi bagi yang muslim. Bagi anak-anak sekalian yang beragama non-muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Pancamurti. Saya yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum mulai tadarus, marilah siapkan Al-Qurannya masing-masing, dan bagi yang muslimah harap mengenakan hijabnya. Marilah membuka tadarus diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dibuka Al-Qur'annya surat An-Nisa surat keempat ayat 75. Dibuka Al-Qur'annya surat An-Nisa surat keempat ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yuqaluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluh waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan. Inna kayda asy-syaitani kana dha'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabna alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman
اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمة الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهم أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. Sadaqallahul Adzim. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu.
Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan-golongan munafik, takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari kataan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari mengambil keputusan, lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mendapat mengetahuinya. Dari mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan tadarus pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan, kita bisa mendapatkan amal ibadah yang baik di sisi Allah. Selanjutnya, marilah kita tutup tadarus pagi hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di sini, belajar, dan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak, Ibu, guru, karyawan, serta anak-anakku yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan topik yang berjudul hikmah. Terdapat suatu kalimat bijak yang mengatakan bahwa tiada hidup tanpa masalah dan setiap peristiwa pasti mengandung hikmah. Kalimat ini benar terbukti bahwa hidup ini selalu bergerak dan bergolak. Pergolakan, rentetan problema, sanjungan, ujian, serta kesulitan dan tantangan. Dari sinilah kita dapat menemukan mutiara-mutiara hikmah di balik setiap peristiwa. Segala sesuatu terjadi atas seizin Allah. Dan jikalau Allah berkehendak menjadikan atau menggerakkan sesuatu, pasti di balik itu ada hikmahnya. Persoalannya yang harus kita kuasai adalah sejauh mana bisa menangkap hikmah di balik suatu peristiwa. Ini yang perlu menjadi perhatian. Diperlukan kepekaan. Kalau kita hanya melihat dengan mata kepala, paling yang nampak hanya materi. Dan kalau hidup hanya mengikuti perasaan, paling yang nampak senang, susah, suka, ataupun duka. Tetapi kalau kita melihat dengan hati, maka akan tampaklah hikmahnya. Oleh karenanya, kita dituntut melihat, memandang, merasakan, dan mengambil sebuah keputusan dengan hati dan keimanan. Dengan mata hati yang disinari keimanan itulah, kita bisa menangkap hikmah dan mengambil pelajaran berharga di balik suatu peristiwa. Dalam satu riwayat, ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah Arab sana. Orang ini memiliki seekor ayam, keledai, dan anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari, datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat pada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi binatang yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia berkata, "Semoga kejadian ini
menjadi kebaikan. Namun ternyata bencana tak sampai di situ. Tak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjing pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Namun ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan. Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata mereka ditawan karena memiliki binatang-binatang peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat tak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian binatang-binatang tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya sesuai dengan yang telah ditakdirkan Allah. Dari kisah tersebut bisa diambil hikmahnya. Rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, Allah itu tidak adil pada saya. Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.